Halo guys, kembali lagi bersama saya Berhot Century. Di sini saya kembali menjelaskan tentang kimia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori termodinamika dan mesin panas. Selamat menyaksikan. Penerapan termodinamika dan mesin panas. Penerapan termodinamika adalah penerapan praktis prinsip dan konsep termodinamika di dalam berbagai bidang teknik pada sistem. Penerapan termodinamika digunakan untuk menganalisis atau merancang sistem energi, mesin-mesin, dan proses-proses produksi yang melibatkan perubahan energi termal. Sedangkan mesin panas adalah perangkat yang mengkonversi energi termal menjadi kerja mekanik, di mana mesin panas ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip termodinamika dengan memanfaatkan transfer panas dari suhu yang tinggi yang ke rendah untuk menghasilkan kerja yang berguna. Mesin panas memiliki berbagai jenis seperti mesin uap, mesin pembakaran dalam, mesin turbis gas yang digunakan untuk membangkit listrik, transportasi, dan industri. Adapun beberapa sifat-sifat dari sistem termodinamika ini. Yang pertama, entalpi, yang dimana sebuah konsep yang digunakan dalam termodinamika untuk menggambarkan jumlah energi yang terdapat dalam suatu sistem, di mana termasuk energi tersebut dan energi potensial sistem tersebut, di mana entalpi sering dilambangkan dengan simbol H. Entalpi juga menggambarkan jumlah energi yang terkait dengan perubahan suhu dalam tekanan dalam sistem. Dalam perubahan proses termodinamika, energi dapat berpindah dari masuk ke luar atau dari luar sistem ke dalam bentuk panas atau kerja, di mana entalpi ini juga dapat digunakan untuk menghitung perubahan energi dalam reaksi kimia. Dalam beberapa ensotermik, energi dilepaskan dalam saat reaksi berlangsung dalam perubahan entalpi negatif, sedangkan dalam reaksi endotermik, energi diserap dan perubahan entalpi positif. Dalam industri ini, konsep entalpi digunakan dalam perancangan sistem pemanasan, pendinginan, dan proses-proses termodinamika lainnya. Yang kedua, tekanan, atau disebut dengan gaya yang bekerja atau pada luas permukaan tertentu dalam sistem, di mana ini diukur dalam satuan Pascal atau atmosfer. Tekanan dapat memberikan informasi tentang keadaan fisik sistem seperti kepadatan gas atau fluida dalam sistem. Yang ketiga, volume. Volume mengacu pada ruang yang ditempati oleh suatu sistem, di mana ini diukur dalam satuan meter kubik. Volume dapat memberikan informasi tentang ukuran dan bentuk sistem. Stat mengacu pada kondisi atau konfigurasi suatu sistem pada suatu saat tertentu, di mana properti ini mencakup variabel seperti suhu, tekanan, volume, komposisi, dan energi. Keadaan ini dalam suatu sistem dapat dijelaskan dengan seperangkat parameter yang mencerminkan karakteristiknya. Misalnya, dalam kandungan kasus gas, keadaan gas dapat dijelaskan dalam variabel seperti tekanan, volume, dan suhu. Variabel-variabel ini ditentukan melalui perilaku atau sifat gas, di mana setiap waktu tertentu. Yang kedua, keseimbangan, atau biasa disebut mengacu pada keseimbangan atau stabilitas dalam suatu sistem, di mana dalam keseimbangan suatu sistem tidak mengalami perubahan
bersih dari waktu ke waktu. Ini berarti properti sistem seperti suhu, tekanan, dan konsentrasi tetap konstan atau mencapai keadaan tetap. Keseimbangan dapat ada dalam berbagai bentuk seperti keseimbangan termal, keseimbangan mekanik, atau keseimbangan kimia. Yang memiliki arti yaitu yang pertama keseimbangan termal. Dalam keseimbangan termal ini ada dua objek atau sistem memiliki suhu yang sama atau tidak ada aliran energi termal bersih antara keduanya. Objek ini dikatakan dalam keseimbangan termal ketika suhu mereka sama atau tidak ada aliran panas. Keseimbangan mekanik, di mana keseimbangan mekanik terjadi ketika tidak ada gaya bersih yang bekerja pada suatu sistem untuk menghasilkan keadaan di mana sistem berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan spontan. Yang ketiga, keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia adalah suatu di mana reaksi maju dan mundur dari suatu reaksi kimia dengan kecepatan laju yang sama untuk menghasilkan konsentrasi zat-zat reaktan atau produk yang konstan. Keseimbangan adalah konsep penting atau memahami perilaku sistem, di mana karena mewakili keadaan stabilitas, di mana sistem tidak mengalami perubahan spontan. Sistem ini cenderung bergerak maju menuju keseimbangan untuk meminimalkan ketidakseimbangan atau perbedaan potensial. Dalam konteks umum, path atau jalur dan proses merujuk pada perubahan atau perjalanan suatu sistem ke keadaan lain dalam suatu sistem. Yang pertama, path atau jalur. Path atau jalur mengacu pada urutan atau cara di mana suatu sistem bergerak atau berubah dari suatu keadaan ke lainnya. Begitu juga dengan proses. Proses adalah mengacu dari perubahan atau transformasi dari sistem dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Ini melibatkan perubahan dalam properti atau karakteristik sistem, di mana sistem ini seperti suhu, tekanan, volume, atau komposisi. Proses dapat menggambarkan bagaimana suatu sistem berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya, termasuk langkah-langkahnya. Ada juga beberapa proses yang meliputi fisika seperti pendinginan, pemanasan, ekspansi, atau kompresi gas. Dalam analisis termodinamika, proses dapat berlangsung dengan berbagai cara, tergantung pada sifat sistem dan kondisi yang mempengaruhinya. Secara umum, path mengacu pada jalur yang spesifik, di mana dilalui dari sistem terus ke perubahan keadaannya, sementara proses menggambarkan perubahan yang itu sendiri ke keadaan yang lainnya. Siklus termodinamika. Di dalam termodinamika, siklus ini mengacu pada serangkaian perubahan yang terjadi di mana sistem termodinamika ini dan membawa sistem kembali ke keadaan awalnya. Contoh yang terkenal dalam siklus Carnot pada mesin Carnot yang ideal yang melibatkan perubahan suhu dan tekanan dalam proses isoterma, adiabatik, dan isoterma lagi. Termodinamika terdapat dua jenis proses, yaitu proses reversibel terbalik dan proses irreversibel tak terbalik. Proses reversibel terbalik adalah proses reversibel merujuk pada perubahan sistem yang dapat dalam dua arah, yaitu maju ataupun mundur tanpa menghasilkan perubahan permanen atau kerugian yang disignifikan. Contoh pada gas yang berluas secara perlahan dan reversibel, tekanan gas akan menyesuaikan dengan tekanan luar secara kontinuum, di mana sehingga sistem dapat kembali ke keadaan awal dari perubahan secara perlahan. Yang kedua, proses irreversibel atau tak terbalik, di mana proses ini merujuk pada perubahan sistem yang terjadi dalam satu arah, tidak dapat dibalik atau dikembalikan dengan keadaan awalnya dengan sempurna. Contoh dengan gas kompresi dengan cepat atau terjadi reaksi kimia
yang tidak dapat diubah kembali ke rektan awalnya, maka proses tersebut diangkat sebagai proses irreversibel. Jadi ini memiliki irreversibel atau konsep ideal, di mana proses reversibel dan irreversibel ini adalah konsep ideal yang digunakan dalam termonika untuk menganalisis teoris. Temperatur sistem yang biasa dapat diartikan sebagai sistem suhu, di mana sistem suhu ini mengacu pada konsep atau prinsip yang digunakan untuk mengukur, mengontrol, memahami, dan dalam konteks tertentu. Dalam suhu melibatkan penggunaan skala suhu, alat pengukur suhu, dan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur suhu dalam suatu sistem. Ada beberapa sistem suhu dalam digunakan, yaitu skala suhu, di mana skala suhu ini melibatkan penggunaan skala suhu yang mengukur dan menggambarkan suhu dalam unit tertentu. Skala ini biasa digunakan dengan Celsius atau Fahrenheit. Kedua, alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu biasanya dikenal dengan termometer. Termometer bekerja berdasarkan prinsip perluasan zat, dengan dimana perubahan suhu. Beberapa jenis termometer yang umum digunakan adalah termometer raksa, alkohol, elektronik, dan termometer inframerah. Sekian dan terima kasih. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi, karena sini kita sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih.